diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Saat ini kita bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta selama 14 tahun. Pemberitaan firman akan dilayankan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Kiranya ucapan syukur kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Tanggal 12 November merupakan momen penting dan penuh makna dalam kehidupan bergereja di GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. 14 tahun yang lalu Allah berkenan melalui hamba-hambanya melembagakan satu jemaat baginya untuk memelihara umat Tuhan dan menjadikannya pewarta tentang Tuhan Yesus dan kasih-Nya pada seluruh dunia. Hari ini patutlah kita bersyukur karena Allah senantiasa menuntun dan menyelenggarakan pelayanannya di jemaat ini. Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita hilang dari pemeliharaannya. Kasih-Nya selalu dicurahkan saat badai pelayanan datang menghantam, bahkan ketika suka menetap, damai sejahteranya menetap di hati kita.
kami bersyukur. Marilah berdiri, mengangkat hati kepada Tuhan, bersyukur atas karya kasih-Nya bagi kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 4 bait 1-2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 44 ayat 3 yang menyatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat-Muku ke atas anak cucumu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita melimpah atas saudara sekalian. Rumah yang kecil akan nyaman dan teduh bila yang
kita berdoa. Ya Bapa, kasih setiamu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Bahkan kami sungguh menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang dicurahkan atas hidup kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau, ya Tuhan, atas pemeliharaan-Mu yang nyata atas hidup kami. Terlebih dalam kehidupan kami selaku gereja, GBB Jemaat Menabur Kasih telah Tuhan pimpin melewati tahun-tahun pelayanan penuh suka dan duka. Ya Bapa, di tengah situasi dan kondisi saat ini, kesetiaan, ketaatan, kejujuran kami selaku pribadi dan gereja sedang diuji. Kami seperti sedang berada di dalam sebuah cengkraman yang sangat kuat. Namun kami percaya akan kasih setiamu atas kami. Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau akan memulihkan kami dengan kekuatan cinta kasih-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, kami berseru kepadamu. Kasihani kami ya Tuhan. Ya Yesus, Tuhan kami, dalam naungan sayap kasih-Mu kami berlindung. Dekaplah kami dalam kasih setiamu, karena hanya dekat-Mu saja hati kami tenang dan kami menjadi kuat dan tegar menghadapi gelombang dahsyat kehidupan. Ajarlah kami tentang hikmat-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, serta rendah hati, anak-anak yang bijaksana dalam bertutur dan berperilaku. Berkatilah hidup kami dan gereja kami, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain dan memuliakan Engkau ya Yesus, Tuhan kami. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kini aku kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku sadar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami Tuhan.
Dan kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menuntun kami dari hari lepas hari. Engkau membimbing kami, menaungi kami, dan menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Firman-Mu senantiasa menguatkan kami, mencerahkan pikiran kami, dan menenangkan hati kami, menuntun langkah kami. Saat ini Tuhan, kami berdiam di hadapan-Mu dalam kerinduan mendengarkan firman-Mu, agar kami kembali disegarkan dan kami dikuatkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan menolong kami dan menguatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1-6 berkata, berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Ungkapan ini tidak dapat kita pungkiri karena keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk saling memahami, saling mempercayai, dan saling menyayangi. Dalam keluarga kita mendapatkan cinta tanpa syarat dan cinta yang menerima diri kita apa adanya. Mazmur 128 adalah sebuah nyanyian siara. Nyanyian siara juga dikenal sebagai nyanyian kenaikan. Mazmur ini dinyanyikan atau dinyatakan saat orang-orang Yahudi melakukan perjalanan naik ke Yerusalem untuk mereka sebagai peziarah, untuk mereka merayakan hari raya Kudus
mereka. Mazmur ini juga dikenal sebagai Mazmur Hikmat karena isi dari Mazmur ini adalah didikan tentang hikmat. Pemazmur dalam bacaan kita hari ini menyatakan dan mengatakan kepada kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan dihubungkan dengan sikap takut akan Tuhan. Artinya hidup yang takut akan Tuhan itu sinonim dalam bacaan kita hari ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Artinya hidup yang menghormati Allah sebagai Tuhan yang menempatkan dirinya untuk mengikuti jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan secara ringkas, hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang menanti-nantikan Tuhan, hidup yang berlindung pada Taurat Tuhan, hidup yang rela untuk diajar oleh firman Tuhan, dan hidup untuk menaruh belas kasihan terhadap orang yang menderita. Hidup yang demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah hidup yang takut akan Tuhan. Dan kebahagiaannya adalah berkat yang diterima yang menjadi bacaan kita hari ini. Berkat itu adalah yang pertama, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, pada ayat 2. Berkat yang diterima yang pertama adalah memakan hasil jerih payahnya sendiri. Ia akan hidup berkecukupan, keadaannya akan baik dan sejahtera. Ia dapat menikmati hasil kerja tangannya sendiri dan tidak khawatir tentang kehidupan. Hidupnya berkecukupan, hidupnya dalam keberhasilan, dan itulah berkat yang diterima oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Berkat yang lain apa? Berkat yang lain dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini adalah gambaran dari kehidupan keluarga yang harmonis yang disampaikan oleh pemazmur. Dan pemazmur menggambarkan istrinya diibaratkan seperti pohon anggur yang berbuah lebat. Pohon anggur, Bapak Ibu, adalah pohon yang lemah dan lembut yang perlu disokong dan dirawat, tetapi yang merupakan pohon yang sangat berharga. Itu mau menggambarkan bahwa istri dari pribadi yang takut Tuhan adalah istri yang penuh kasih, seperti pohon anggur yang melekat di samping rumah. Istri yang taat, istri yang lemah lembut, istri yang bertumbuh sebagaimana firman Allah. Ia akan tumbuh subur seperti pohon anggur. Ia selalu diberkati oleh hikmat Tuhan. Ia selalu hidup di dalam kebajikan dalam mengatur rumah tangganya. Ia seperti ranting-ranting yang naik mengatasi tembok. Ia seperti pohon anggur yang subur, yang tidak dirusak tanah, dan ia menghasilkan buah yang baik. Anak-anaknya dikatakan di sini seperti tunas pohon zaitun. Tunas yang lembut dari pohon zaitun itu mudah untuk berkembang dan ia akan menghasilkan minyak pada waktunya. Itu artinya pemazmur mau mengatakan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik pada waktunya ia akan berguna bagi kehidupan masyarakat. Anak-anak yang baik adalah tunas harapan bagi kehidupan, akan menjadi berkat bagi sesama. Dengan satu catatan, jika mereka tumbuh dalam asuhan orang tua yang takut akan Tuhan. Berkat dari kehidupan orang yang takut Tuhan adalah pada ayat yang berikut. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut
Kiranya Tuhan memberkati kau dari Sion, supaya kau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Keluarganya akan bertumbuh, itu berkat yang ketiga. Keluarganya akan diberkati dan keluarganya akan bertumbuh. Pertumbuhan keluarga itu terlihat melalui pertumbuhan anak-anak yang dipelihara, dijaga, dan mereka akan melihat pertumbuhan juga dari cucu-cucu mereka. Artinya bahwa Tuhan menganugerahkan umur panjang kepadanya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat pertumbuhan dari keluarganya. Berkat itu bukan hanya berkat untuk dirinya sendiri atau menjadi milik pribadi, melainkan dinikmati juga oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Sangat luar biasa Bapak Ibu bahwa kebahagiaan orang yang hidup takut Tuhan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk istri dan anak-anaknya, dan pada generasi yang berikut, untuk cucu-cucu, untuk anak-anak dari anak-anaknya. Berarti bisa bukan hanya cucu, tapi juga bisa cicit dan sebagainya. Berkat itu terus mengalir atas kehidupannya. Keluarga yang takut Tuhan merupakan pilar pembentuk gereja dan bangsa yang kokoh, dan membawa kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, iman yang didasarkan pada hidup takut akan Tuhan akan menghasilkan gereja dan bangsa yang kuat dan sejahtera. Dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari bersama? Yang pertama, bahwa keluarga yang berbahagia adalah apabila setiap anggotanya hidup takut akan Tuhan. Kepala keluarga mendapatkan dan mengupayakan, menghasilkan, bekerja keras dalam jerih lelahnya untuk kehidupan anak-anak dan istri dalam takut Tuhan. Istrinya hidup berhikmat dan dapat mengelola hasil jerih payah suami dengan bijaksana. Anak-anaknya akan bertumbuh sehat, baik secara mental, fisik, maupun secara spiritual. Itulah keluarga yang berbahagia, keluarga yang hidup takut Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang takut Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan adalah pilar-pilar pembentuk gereja dan bangsa yang kokoh. Dari keluarga tumbuh anak-anak yang telah mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Anak-anak adalah generasi pewaris gereja dan bangsa. Jika gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan, maka akan menghasilkan generasi penerus yang hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa negara. Ketika terdiri dari keluarga-keluarga yang hidup dalam kekudusan dan kesalehan, maka generasi penerus bangsa adalah menghasilkan generasi yang hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Keluarga yang demikian, saudara-saudara, adalah keluarga yang diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat bagi masyarakat secara luas. Dan inilah yang dikatakan oleh pemazmur, bentuk dari nyanyian pesiaran hidup keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi masyarakat. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai dan terus membangun keluarga yang taat akan Tuhan, agar hidup keluarga kita diberkati dan menjadi berkat. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika setiap anggota keluarga mau memulai membangun kehidupan keluarga yang taat, maka akan tercipta keluarga yang taat.
Karena keluarga yang taat adalah keluarga yang tangguh. Dan dari keluarga-keluarga itu akan menghasilkan gereja yang tangguh, yang kemudian secara luas menghasilkan generasi-generasi tangguh di dalam kehidupan berbangsa. Meskipun mungkin apa yang kita harapkan di dalam doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi jawaban doa Tuhan untuk kita adalah hal yang terbaik. Mari saudara-saudara, kita tetap semangat, kita tetap hidup berhikmat di tengah-tengah keadaan saat ini. Kita selalu menjaga kesehatan kita, kita saling mendoakan agar tetap kuat di tengah keadaan kita saat ini. Tadi pagi ada kiriman video di grup, salah satu grup WA yang saya ikuti. Karena keadaan dan kondisi saat ini, orang bunuh diri. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena merasa tidak kuat menghadapi kesulitan hidup. Karena mungkin merasa sangat menderita menghadapi kesulitan hidup. Tapi dalam kehidupan bergereja, ketika kita belajar untuk saling mendoakan, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain sebagai keluarga, agar kita tetap kuat di tengah-tengah keadaan sulit saat ini. Sebagai gereja, mari kita membangun kepedulian satu terhadap yang lain dalam kehidupan persekutuan bergereja kita. Yang lemah kita kuatkan, yang putus asa supaya menjadi tetap semangat, yang menderita merasa ditopang, yang butuh bantuan dimampukan untuk melihat dan berpengharapan kepada Tuhan. Agar kita tetap diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, apa yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita merayakan dan mensyukuri HUT ke-14 GPIB Menabur Kasih. 14 tahun kita sudah dilembagakan. 14 tahun kita dinyatakan sebagai gereja yang mandiri. Meskipun mungkin dalam ukuran manusia kita masih remaja, tetapi bukan berarti bahwa yang kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa belajar dari figur Daud dalam Pemazmur ini. Kita bisa juga belajar, walaupun kecil, tetapi bisa tetap menjadi berkat. Walaupun kecil, tetapi tetap bisa melakukan banyak hal. Mari saudara-saudara, kita terus bertumbuh sebagai persekutuan umat Tuhan. Kita senantiasa mau belajar untuk menjaga, merawat, memelihara persekutuan kita dengan cara-cara yang demikian. Saling menyemangati satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling membangun kepedulian, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, dan ketika kita mensyukuri HUT, apapun keadaan kita, kita tetap bersyukur. Apapun situasi yang kita alami, kita tetap bersyukur. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap akan diberkati Tuhan dan tetap akan menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah kehidupan bergereja kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan semangat membangun persekutuan hidup bergereja kita. Dan di hari ulang tahun yang ke-14 ini, kita semua dimotivasi untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat
ulang tahun yang ke-14 untuk kita semua GPIB menabur kasih. Tetaplah bertumbuh, mengalami kemajuan dan berkembang untuk terus melebarkan sayap pelayanan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal."
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan syukur kami untuk firman-Mu hari ini. Melalui pemazmur, Engkau menolong kami untuk terus menyatakan nyanyian pesiaran kami dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk membangun satu kehidupan keluarga yang hidup takut Tuhan, sehingga kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat mensyukuri hari ulang tahun ke-14 GPIB Menabur Kasih. Meskipun dalam keadaan yang sulit saat ini, di tengah-tengah kondisi saat ini, namun kami yakin dan percaya kasih dan sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada usia yang ke-14 ini, Engkau menolong kami Tuhan untuk selalu membangun kehangatan, keakraban, kekeluargaan dalam kehidupan persekutuan bergereja kami, agar kami selalu membangun kehidupan yang saling menyayangi, saling mempercayai, saling memahami, saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menyemangati. Sehingga kami bertumbuh sebagai gereja yang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Baik kami sebagai para pelayan Tuhan, baik kami sebagai warga jemaat. Tuhan topang dan tolong kami, supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk selalu percaya dan berpengharapan kepada Tuhan dalam kesulitan apapun kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menolong kami untuk terus mengalami kehidupan yang harus kami jalani sebagai gereja, sebagai pribadi, maupun sebagai keluarga. Saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pimpinan bangsa kami, beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di tengah-tengah persoalan-persoalan hidup berbangsa negara. Setiap kelompok yang berupaya untuk merusak kesatuan NKRI, Tuhan halang, dan Tuhan Kau sendiri yang menghadapi mereka bersama-sama dengan para pimpinan bangsa kami yang dalam kesetiaannya mengabdi dan menyatakan tanggung jawabnya dengan melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh stafnya, berikanlah kepada mereka kekuatan hati dan hikmat, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dalam tuntunan hikmat Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, kami memohon Tuhan memberkati kami sebagai GPIB. Berilah senantiasa kami gereja yang dimampukan oleh Tuhan untuk melebarkan sayap pelayanan melalui seluruh kegiatan dan program-program yang kami selenggarakan untuk kemajuan masyarakat maupun bangsa, khususnya GPIB Menabur Kasih. Berkati kami semua Tuhan dalam sukacita hari ini, agar kami terus terpelihara dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan, sehingga sukacita tidak hanya kami rasakan di hari ini, tetapi di hari-hari yang akan kami jalani dan kami lakoni. Kami tetap bersukacita di dalam Tuhan meskipun kami dalam keadaan yang sulit. Kami tetap dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan dapat menyatakan cinta kasih Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami membangun relasi dengan orang lain. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan di usia yang ke-14 tahun ini untuk terus maju berkembang menjadi gereja yang dapat menjadi berkat di tengah
tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mendoakan setiap umat Tuhan yang bersukacita dalam pertambahan usia, kelahiran, dan perkawinan. Tuhan memberkati mereka supaya sukacita yang mereka terima dapat dibagikan kepada orang lain sebagai ungkapan syukur mereka atas kasih sayang Tuhan yang selalu menaungi mereka. Mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami kondisi tubuh yang lemah, yang mengalami pergumulan dalam kehidupan ekonomi, yang mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan tolong supaya mereka dapat senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka selalu mensyukuri atas apa yang mereka terima. Karena kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk kehidupan kami di masa yang datang, di hari-hari ke depan. Segala apa yang kami rencanakan, kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Dan kami memohon Tuhan, jadikan kami pribadi yang selalu berserah kepada-Mu, pribadi yang selalu mempercayakan hidup kami kepada-Mu, pribadi yang sedia untuk meminta hikmat Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, agar kami tidak mudah diombang-ambing oleh arus sana, tidak mudah diombang-ambing oleh segala keadaan dan situasi, tetapi kami tetap teguh beriman kepada Tuhan, tetap memiliki prinsip bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu dengan belajar seperti pemazmur. Hidup takut Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Hidup takut Tuhan mendatangkan rasa kecukupan. Hidup takut Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk bijaksana mengelola berkat-berkat yang kami terima sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Hidup takut Tuhan menolong kami untuk memiliki hati yang lemah lembut meskipun kami berhadapan dengan kekerasan hidup dunia ini. Hati kami tetap lembut, hati kami tetap peka terhadap firman-Mu, sehingga kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menolong kami dalam kehidupan kami ke depan. Dan biarlah apa yang kami pohonkan ini jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah
Saudara-saudara, marilah memberi dengan penuh sukacita. Firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 17 berkata, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil menyanyi, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 579, bait 1 dan 3. Bila tiada rela
Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari-hari dan gumul pelayanan yang ada dalam pimpinanmu selama 14 tahun berselang. Anugerah terbesar telah kami terima dari dalam tanganmu, GPIB Jemaat Menabur Kasih. Masih tetap ada dan kokoh sampai hari ini. Tanpa Engkau Tuhan, kami umat-Mu tak mampu berjalan, bahkan mengayuh bahtera ini melewati derasnya arus, tingginya gelombang, dan badai pelayanan yang terus menghantam silih berganti. Di hari yang indah ini, kami sujud kepadamu dengan hati yang penuh syukur melalui persembahan sukarela. Kami mohon berkat-Mu atas persembahan ini, sehingga berguna bagi penata layanan di jemaat, juga dapat menjadi kesaksian bagi dunia sekitar kami, melalui pelayanan yang dikerjakan oleh GPIB Jemaat Menabur Kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah terbesar yang boleh kami terima hari ini, bertambah setahun usia. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, tumbuhan ini adalah simbol dari pertumbuhan GPIB Jemaat Menabur Kasih yang harus terus dirawat, dijaga, dan dipelihara persekutuannya agar memancarkan kasih karunia Allah dan menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa. Terimalah simbol ini sebagai sebuah kesaksian agar warga jemaat juga termotivasi untuk menjaga, merawat, dan memelihara persekutuan. Mari kita menjaga, merawat, dan memelihara persekutuan dalam ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peliharalah sukacita persekutuan, kembangkan diri dengan belajar menerima satu dengan yang lain dalam ketulusan. Jadilah pembawa sukacita dalam karya-karya hidup yang memuliakan Tuhan. Kristus memberi
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, Majelis Jemaat dan pengurus Perkat GPIB Menabur Kasih, mengucapkan Selamat ulang tahun GPIB Menabur Kasih yang ke-14.